Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya kelompok 8 atas nama Vivi Amriani dan teman saya atas nama Miftahul Reski. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan tentang proses manajemen suksesi bagi karyawan. Yang pertama yaitu pengertian succession management. Succession management adalah proses manajemen perusahaan dalam mengidentifikasi potensi calon-calon karyawan yang akan meneruskan alur kepemimpinan organisasi. Seperti diketahui, persaingan bisnis terus berkembang dan semakin ketat dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi hal demikian, perusahaan tentu harus mencari SDM yang baru dengan kualitas yang terbaik. Dengan begitu, organisasi dapat terus bersaing dengan kompetitor bisnis lainnya, serta produktivitas perusahaan pun dapat terus berkembang. Mengapa succession management itu penting? Melalui succession management, perusahaan dapat memastikan setiap divisi memiliki kedalaman kompetensi SDM. Selain itu, dengan hal ini, organisasi pun bisa memenuhi tujuan yang lebih mudah. Apabila suatu organisasi sudah mempunyai komitmen kuat atas manajemen suksesi, tentu tidak akan kesulitan memperoleh calon-calon kepemimpinan yang baik di masa mendatang. Selanjutnya itu manfaat dari succession management. Yang pertama yaitu meningkatkan ketersediaan SDM yang berkualitas. Yang kedua yaitu risiko kehilangan kepemimpinan perusahaan berpengalaman dapat berkurang. Yang ketiga yaitu menghemat waktu dan biaya perekrutan karyawan baru. Yang keempat yaitu divisi HRD dapat terlibat dalam penentuan calon kepemimpinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut teman saya atas nama Miftahul Reski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Reski. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, cara menerapkan succession management. 1. Identifikasi tujuan perusahaan. 2. Tentukan posisi-posisi kunci yang akan dituju. 3. Fokus pada matriks kebutuhan kompetensi. 4. Evaluasi batch track. 5. Bangun pangkalan succession management. 6. Lakukan perencanaan perkembangan dengan selaras. 7. Menerapkan promosi jabatan. Succession management versus succession planning, mana yang lebih efektif? Succession management merupakan cara perusahaan untuk memperoleh talenta-talenta terbaik untuk mengisi posisi jajaran kepemimpinan. Sedangkan succession planning adalah perencanaan organisasi untuk mendapat karyawan yang paling potensial dan dapat mengisi posisi kepemimpinan. Jadi, agar dapat berjalan dengan efektif, perusahaan dapat menyesuaikan kebutuhan jajaran. Jika perusahaan hanya membutuhkan satu posisi kepemimpinan yang perlu diisi, maka bisa menerapkan sistem manajemen planning. Definisi succession planning. Perencanaan suksesi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah succession planning adalah sebuah strategi yang kerap dilakukan sebagai bentuk mengantisipasi kekosongan posisi di perusahaan. Perencanaan suksesi adalah proses menanamkan potensi seseorang untuk mengisi posisi penting di kala pergantian anggota terjadi. Manfaat dari succession planning. 1. Menekan tingkat retensi karyawan. 2. Menurunkan biaya rekrutmen. 3. Mengoptimalkan performa kerja. 4. Mengidentifikasi sosok leader masa depan. Sebagai kesimpulan, maka dapat kita simpulkan bahwa perencanaan suksesi merupakan perencanaan atau strategi struktur dalam menyiapkan pemimpin perusahaan di masa depan. Sebuah perusahaan yang baik hanya mampu mengembangkan setiap potensi dari karyawannya, seperti memberikan karyawan ruang serta pelatihan khusus agar dapat terus melatih dan mempertajam bakat yang dimiliki. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.